Nama atau Ahok menegaskan tidak akan memberikan uang operasional kepada partai yang mendukung dirinya untuk maju kembali dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya tetap akan mendukung langkah teman Ahok dalam mengumpulkan KTP dukungan, namun tidak menutup pintu bagi partai politik untuk memberi dukungan bagi pencalonan dirinya asalkan dengan biaya sendiri. Sampai saat ini hanya Partai Nasdem yang telah resmi mendukung pencalonan Ahok maju kembali mempertahankan kursi Gubernur DKI. Sementara itu sinyal kuat ditunjukkan Partai Hanura yang akan mengikuti langkah Partai Nasdem untuk mendukung Ahok. Ya, bagi saya partai manapun yang mau dukung selama mereka mau keluar biaya sendiri, kita ya terima. Kita tidak anti partai. Bukan yang repot kalau dukung saya terus minta operasional ranting, anak ranting mesti dari saya nggak ada uang. Jadi kalau mau dukung silakan, kita kasih satu konsep dari Nasdem, kalau teman Ahok maunya boleh kasih lambang partai kamu, Nasdem, Hanura. Nanti kamu beli kaos sendiri, karena kalau kita kan mau jual kaos, nggak bagi kaos. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan perubahan Undang-Undang Pilkada tidak boleh mencederai demokrasi dengan memperberat persyaratan dukungan minimal calon independen. Ya, dibiarkanlah untuk bagaimana memperbaiki sesuatu ke arah yang lebih baik, silakan. Tapi juga perlukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa itu memang dilaksanakan sungguh-sungguh, bukan ini mencederai atau mempersulit, ya kan, kehadiran daripada calon-calon independen. Misalnya katakanlah ya, bilangan daripada persyaratan harus bertambah lagi, tapi kan itu sulit-sulit aja gitu ya, karena diperbaiki kalau lebih dipermudah barangkali lain ceritanya. Kalau memang tidak ingin diharapkan karena itu, lebih bagus kita barangkali pada saat ini lebih memprioritaskan pembahasan masalah yang lain. Walaupun ini sudah merupakan masuk dalam prolegnas, kita bisa lihat momentum yang lebih tepat. Ini kan harus situasi interaksi masyarakat yang serba kritis dan bahkan mencurigai setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan kita ya. Syarat calon independen menimbulkan polemik. DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan presentasi yang berbeda untuk syarat dukungan calon independen. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penaikan syarat dukungan minimal bagi calon independen menjadi 15% hingga 20% dari daftar pemilih tetap. Berbeda dengan pemerintah mengusulkan syarat dukungan minimal 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan syarat minimal untuk calon independen di bawah 6,5% dari DPT. Di DPR sendiri terjadi perbedaan pendapat. Fraksi Nasdem dan fraksi Hanura DPR RI menolak revisi syarat dukungan calon independen. Sikap fraksi Partai Nasdem jelas menolak pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Yang kedua, bahwa ada kegelisahan di kalangan partai politik untuk terkait dengan isu ini. Di mana kegelisahannya? Partai politik itu oleh konstitusi diberi amanah untuk merekrut calon-calon pemimpin. Tapi di sisi lain masyarakat tidak percaya. Dalam satu pembahasan satu rancangan undang-undang, jangan lalu kemudian ada satu regulasi yang akan dibahas untuk ditujukan kepada orang per orang, ya, apalagi dalam upaya untuk menjegal, kan begitu. Tapi bagaimana membahas satu regulasi, satu undang-undang itu betul-betul untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan masyarakat banyak, kan begitu. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen mengemuka setelah Ahok memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Merespon dinamika politik ini, pemerintah menegaskan revisi undang-undang tidak boleh memperberat syarat calon independen. Pada prinsipnya pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemarin yang mengatur persoalan independen itu sudah cukup baik ya. Sehingga dengan demikian kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup, menghalang-halangi calon independen. Calon perseorangan atau calon independen diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini lahir setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan yang memperhatikan prinsip memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam pilkada.
Tim Liputan Metro TV. Selain syarat dukungan minimal calon independen, terdapat sejumlah poin yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di antaranya ini ada PNS dan DPRD dan juga anggota DPR wajib mundur. Kemudian juga di sini ada antisipasi terjadinya calon tunggal. Kemudian juga ada ambang batas parpol untuk mengusung calon. Dan juga ketentuan untuk selisih suara yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono kini mulai serius menggalang dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2019 dari Partai Demokrat. Namun keputusan final masih ditentukan setahun mendatang. Ani Yudhoyono memiliki modal maju sebagai calon presiden 2019 berdasarkan pengalamannya mendamping Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Demokrat tentang majunya Ani Yudhoyono sebagai capres 2019. Menurut politisi Demokrat Marzuki Ali, adalah wajar jika Demokrat menggadang Ani Yudhoyono sebagai capres. Ani memiliki nilai jual bagi Demokrat untuk mendulang suara. Hingga kini belum ada putusan final tentang dukungan resmi Demokrat kepada Ani Yudhoyono sebagai calon presiden. Beliau 10 tahun mendampingi SBY selaku presiden sebagai ibu negara, tentu mempunyai modal yang bisa dijual untuk menjadi pimpinan. Jadi sah-sah saja kalau memang itu diniatkan oleh Partai Demokrat untuk diusung menjadi salah satu capres atau cawapres nanti di 2019. Rapat paripurna
Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang. Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Evaluasi tahapan-tahapan Pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan Pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat, tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari dua hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR. Mudah-mudahan setelah reses DPR awal Maret sudah kita bisa kerja. Paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai. Sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial, yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Bapak Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat. Kami persilakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambahkan. Sudah, Pak Menteri Keuangan, Dana. Baik, menambahkan saja bahwa jadi untuk anggaran pilkada pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada hal yang kurang ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya keamanan nasional dan sebagainya akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu, di antara ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu. Teman-teman semua,
Tadi kami sebelum rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat. Kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya ada aturan, ada undang-undang ya memang, tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan yang ada. Online-nya juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat teknis, sangat dalam, karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor, kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan menteri agar bisa lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan, tidak bisa tidak dicegah, hanya bagaimana kita menurutnya secara optimal. Barangkali itu saja, dan tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden bahwa dalam waktu beberapa saat ini akan selesai. Jadi tidak hiruk pikuk lagi lah. Dan yang bisa menikmati layanan dengan baik, dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih affordable, lebih terjangkau juga masih tetap bisa menikmati layanannya. Kira-kira demikian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh. Karena sudah tahu. Itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Menkominfo tentang wacana pemblokiran dari transportasi berbasis online yang menyatakan akan mengambil keputusan dalam beberapa hari dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koperasi agar dapat menyesuaikan antara kepentingan dari pengusaha taksi, supir taksi dan juga pengusaha dari aplikasi online. Sementara itu, menurut dari revisi Undang-Undang Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, ada 16 poin yang akan segera dimasukkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang aparatur sipil yang harus mundur pada saat menjadi calon dari kepala daerah. Sementara itu, DPR berencana memperberat syarat dukungan untuk calon independen dalam mengikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil
berapa persentase yang pas untuk independen dan berapa yang pas untuk parpol. Jika revisi ini dilakukan, maka Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan maju melalui jalur independen dalam Pilkada Jakarta secara langsung akan dirugikan. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan bahwa pemerintah dalam posisi untuk menjamin hak politik setiap kandidat yang ingin maju melalui jalur independen. Saya kira jangan ada kesan membatasi ya. Ini kan hak politik warga negara, hak politik masyarakat yang mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Saya pikir intinya kami ingin menjaring calon kepala daerah yang terbaik, yang mampu memimpin daerahnya. Kalau partai, silakan tanya ke partai. Awalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, calon independen harus mengumpulkan 6,5 hingga 10% jumlah penduduk. Aturan ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk meringankan syarat bagi calon independen menjadi hanya cukup mengumpulkan 6,5 sampai 10% dari jumlah daftar pemilih tetap. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan batas dukungan calon perseorangan pada pilkada selanjutnya. Ia optimistis relawan pendukungnya mampu mengumpulkan KTP dukungan sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Arti teman Ahok harus kerja lebih keras lagi kan? Pak, sampai sekarang kan teman Ahok belum 1 juta. Berarti ada kemungkinan itu upaya parpol bangsa yang ada di DPR itu tinggal Bapak nggak sih Pak? Enggak. Mereka dapat kok 1 juta kok lewat. Udahlah, aku mah santai aja. Jabatan itu betul-betul amanah. Lu gak usah rebut. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Yang penting lu kerja benar aja udah, gak usah pusing nih. Untuk merekrut calon-calon pemimpin. Tapi di sisi lain masyarakat tidak percaya. Dalam satu pembahasan satu rancangan undang-undang, jangan lalu kemudian ada satu regulasi yang akan dibahas untuk ditujukan kepada orang per orang. Ya, apalagi dalam upaya untuk menjegal, kan begitu. Tapi bagaimana membahas satu regulasi, satu undang-undang itu betul-betul untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan masyarakat banyak, kan begitu. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen mengemuka setelah Ahok memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Merespon dinamika politik ini, pemerintah menegaskan revisi undang-undang tidak boleh memperberat syarat calon independen. Pada prinsipnya pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemarin yang mengatur persoalan independen itu sudah cukup baik ya. Sehingga dengan demikian kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup, menghalang-halangi calon independen. Calon perseorangan atau calon independen diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini lahir setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan yang memperhatikan prinsip memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam pilkada. Tim Liputan Metro TV. Selain syarat dukungan minimal calon independen, terdapat sejumlah poin yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di antaranya ini ada PNS dan DPRD dan juga anggota DPR wajib mundur. Kemudian juga di sini ada antisipasi terjadinya calon tunggal. Kemudian juga ada ambang batas parpol untuk mengusung calon. Dan juga ketentuan untuk selisih suara yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono kini mulai serius menggalang dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2019 dari Partai Demokrat. Namun keputusan final masih ditentukan setahun mendatang. Ani Yudhoyono memiliki modal maju sebagai calon presiden 2019 berdasarkan pengalamannya mendamping Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Demokrat tentang majunya Ani Yudhoyono sebagai capres 2019. Menurut politisi Demokrat Marzuki Ali, adalah wajar jika Demokrat menggadang Ani Yudhoyono sebagai capres. Ani memiliki nilai jual bagi Demokrat untuk mendulang suara. Hingga kini belum ada putusan final tentang dukungan resmi Demokrat kepada Ani Yudhoyono sebagai calon presiden.
Beliau 10 tahun mendampingi SBY selaku presiden sebagai ibu negara, tentu mempunyai modal yang bisa dijual untuk menjadi pimpinan. Jadi sah-sah saja kalau memang itu diniatkan oleh Partai Demokrat untuk diusung menjadi salah satu capres atau cawapres nanti di 2019. Rapat paripurna harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang. Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Evaluasi tahapan-tahapan pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR. Mudah-mudahan setelah reses DPR awal Maret sudah kita bisa kerja. Paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai. Sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019. Kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Bapak Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat. Kami persilakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambah. Nama atau Ahok menegaskan tidak akan memberikan uang operasional kepada partai yang mendukung dirinya untuk maju kembali dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya tetap akan mendukung langkah teman Ahok dalam mengumpulkan KTP dukungan, namun tidak menutup pintu bagi partai politik untuk memberi dukungan bagi pencalonan dirinya asalkan dengan biaya sendiri. Sampai saat ini hanya Partai Nasdem yang telah resmi mendukung pencalonan Ahok maju kembali mempertahankan kursi Gubernur DKI. Sementara itu sinyal kuat ditunjukkan Partai Hanura yang akan mengikuti langkah Partai Nasdem untuk mendukung Ahok. Ya bagi saya partai manapun yang mau dukung selama mereka mau keluar biaya sendiri
kita ya terima. Kita bukan anti partai. Memang yang repot kalau dukung saya, terus minta operasional ranting, anak ranting mesti dari saya nggak ada uang. Jadi kalau mau dukung silakan, kita kasih satu konsep dari Nasdem, kalau teman Ahok, maunya boleh kasih lambang partai kamu, Nasdem, Hanura. Tapi kamu beli kaos sendiri, karena kalau kita kan mau jual kaos, nggak bagi kaos. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan perubahan Undang-Undang Pilkada tidak boleh mencederai demokrasi dengan memperberat persyaratan dukungan minimal calon independen. Ya, dibiarkanlah untuk bagaimana memperbaiki sesuatu ke arah yang lebih baik, silakan. Tapi juga perlukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa itu memang dilaksanakan sungguh-sungguh, bukan ingin mencederai atau mempersulit, ya kan, kehadiran daripada calon-calon independen. Misalnya katakanlah, ya, bilangan daripada persyaratan harus bertambah lagi. Tapi kan itu bikin sulit-sulit aja gitu ya. Karena diperbaiki, kalau lebih dipermudah barangkali lain ceritanya. Kalau memang tidak ingin diharapkan karena itu, lebih bagus kita barangkali pada saat ini lebih memprioritaskan pembahasan masalah-masalah yang lain. Walaupun ini sudah merupakan masuk dalam prolegnas, kita bisa lihat momentum yang lebih tepat. Ini kan harus situasi interaksi masyarakat yang serba kritis dan bahkan mencurigai setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan kita ya. Syarat calon independen menimbulkan polemik. DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan presentasi yang berbeda untuk syarat dukungan calon independen. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penaikan syarat dukungan minimal bagi calon independen menjadi 15% hingga 20% dari daftar pemilih tetap. Berbeda dengan pemerintah mengusulkan syarat dukungan minimal 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum mengusulkan syarat minimal untuk calon independen di bawah 6,5% dari DPT. Di DPR sendiri terjadi perbedaan pendapat. Fraksi Nasdem dan fraksi Hanura DPR RI menolak revisi syarat dukungan calon independen. Sikap fraksi Partai Nasdem jelas menolak pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Yang kedua, bahwa ada kegelisahan di kalangan partai politik untuk terkait dengan isu ini. Di mana kegelisahannya? Partai politik itu oleh konstitusi diberi amanah
Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta... Sudah, Pak Menteri Keuangan, dana. Baik, menambahkan saja bahwa jadi untuk anggaran Pilkada, pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada hal yang kurang, ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya keamanan nasional dan sebagainya, akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian, Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu. Teman-teman semua, tadi kami sebelum rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan, dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat, kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya ada aturan, ada undang-undang ya memang, tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan yang ada. Online-nya juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat teknis, sangat dalam, karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor, kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan menteri agar bisa lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan tidak bisa tidak dicegah, hanya bagaimana kita menurutnya secara optimal. Barangkali itu saja. Dan